Ya, baik. Selamat malam semua. Kembali lagi dengan Insight Flobamora. Kali ini perjumpaan topik keempat kita tentang keamanan transportasi laut di Nusa Tenggara Timur. Nah, malam hari ini kita kehadiran narasumber, yaitu Bapak Darius Bedadaton dari Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam, Bapak Darius. Selamat malam, Ibu Betty. Selamat malam, seluruh warga Nusa Tenggara Timur. Iya. Bagaimana ini kabarnya ini Pak? Sehat-sehat? Sudah lumayan. Terima kasih. Mohon maaf sudah terganggu 2 kali acara kita ini. Oke, baik Bapak. Ini sudah pertemuan ke berapa yang tertunda ya? Kedua kali ya Bapak. Tapi semoga tidak mengurangi antusias dari kawan-kawan untuk kepengen tahu apa yang terjadi dengan transportasi lautnya kita. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini memang ada banyak kecelakaan atau memang terjadi kecelakaan di daerah kita, terutama yang baru-baru ini itu di tanggal 24 Oktober ya Bapak, kalau tidak salah. Ya, betul. Di 24 Oktober itu dengan kapal yang baru-baru tenggelam ini. Nah, selain itu, kalau kita lihat lagi itu juga tidak terjadi pada tahun ini saja Bapak. Itu sudah dari tahun 2019, kalau kita lihat itu ada 3 kasus. Itu di Alor, di Waingapu, dan di Lembata. Lalu untuk tahun 2022 ini juga ada tiga kecelakaan juga. Itu ada 2 di Rote, itu pada bulan Oktober dan November. Lalu yang di Laut Timur ini yang baru-baru saja terjadi. Nah, hal yang ingin saya tanyakan di Bapak untuk kita buat sama-sama melihat bagaimana faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam mencegah kasus kecelakaan pelayaran di Nusa Tenggara Timur ini Bapak, supaya tidak memakan banyak korban jiwa lagi. Iya, baik. Terima kasih. Jadi, soal keselamatan dan kenyamanan pelayaran ini memang hal yang sebelum kita diskusi malam ini, sebelumnya saya sudah pernah diundang diskusi oleh teman-teman dari Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia di Unkris bersama-sama dengan teman-teman dari Sabandar atau KSOP terkait hal ini. Jadi ini sebenarnya diskusi kita, diskusi saya yang kedua kali terkait keselamatan pelayaran. Saya barangkali belum sampai ke kunci-kunci yang tadi Kakak Berti sampaikan. Ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa dalam keselamatan pelayaran itu banyak pihak yang bertanggung jawab, ya, banyak pihak yang bertanggung jawab. Antara lain mulai dari regulator, pemberi izin. Dalam hal ini kalau di NTT izin kapal itu ada di pemerintah provinsi. Pelayanan padu satu pintu provinsi. Jadi tanggung jawabnya ada mulai dari regulator, pemberi izin, ya, kemudian operator, pemilik kapal, nahkoda, sandar, dan tidak lupa juga penumpang. Jadi penumpang juga ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran di seluruh Indonesia, termasuk di NTT ini. Dalam berbagai diskusi yang kami lakukan terkait keselamatan ini, saya melihat ada problem yang serius di kita, terutama di penanggung jawab utama keselamatan pelayaran di pelabuhan dalam hal pelaksanaan SOP keselamatan pelayaran. Kita
kadang-kadang ini ketika banyak disorot, kita ketat terhadap SOP keselamatan berlayar, kadang-kadang begitu. Tapi ketika sudah tidak banyak disorot, tidak banyak terjadi kecelakaan, kadang-kadang kita lupa kembali mengetatkan SOP. Nah, SOP yang dimaksud ini untuk keselamatan berlayar ini adalah dimulai dari pemeriksaan fasilitas keselamatan berlayar di kapal. Jadi saya ulangi, pemeriksaan fasilitas keselamatan berlayar di kapal. Ini SOP yang wajib dilaksanakan dan kita berharap ini tidak sekedar formalitas belaka, begitu. Jadi tidak sekedar administratif, formalitas, lihat-lihat saja, tetapi tidak seluruh instrumen yang harus dilengkapi itu tidak kita arahkan dan seterusnya. Kemudian SOP berikut misalnya wajib mematuhi dan menjamin tersedia dan berfungsinya seluruh fasilitas keselamatan berlayar di kapal. Saya ulangi, wajib mematuhi dan menjamin tersedia dan berfungsinya seluruh fasilitas keselamatan berlayar di kapal. Misalkan ya life jacket, ya kemudian di kapal ini skoci kapal dan seterusnya. Apakah bisa berfungsi, alarm berbahaya, petunjuk dalam kondisi darurat dan seterusnya, itu apakah benar-benar berfungsi dengan baik gitu. Kita tahu dalam kasus kapal Cantika Express yang ke Alor kemarin itu kita dapat informasi dari yang selamat bahwa alarm berbahaya tidak berbunyi, kemudian skoci yang tidak keluar dari tempatnya. Nah, itu menandakan bahwa berarti ada soal di dalam hal berfungsinya seluruh fasilitas keselamatan. Kemudian yang berikut itu SOP terkait pengawasan kelautan kapal sebagai syarat surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Jadi kelautan kapal, bahwa kapal itu sebelum berangkat itu harus dipastikan oleh otoritas, dalam hal ini Syahbandar KSOP, bahwa kapal tersebut layak laut untuk berlayar. Kira-kira begitu beberapa gambaran untuk SOP. Ini yang kami sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan, termasuk dengan Syahbandar. Begitu, Ibu. Iya, berarti itu salah satu dari faktor-faktor yang memang perlu bertanggung jawab ya Pak. Jadi bukan hanya pihak kapal saja, tapi ternyata ada dari regulator sendiri, operator, dan Syahbandar yang Bapak sampaikan. Lalu penumpang itu juga sendiri. Nah, ini yang menarik, ini kita temukan bahwa ada kejanggalan terkait dengan jumlah penumpang itu Bapak Darius. Jadi yang awalnya katanya 177 penumpang, tapi ternyata yang dilihat justru lebih banyak, bahkan ada kelebihan penumpang sekitar ya 148. Nah, itu ada yang beranggapan atau yang melihat bahwa ada terjadi manifest penumpang. Nah, Bapak Darius bisa jelaskan manifest penumpang ini kenapa bisa terjadi? Ya, saya terkait dengan kasus kapal yang ke Alor ini memang di luar dugaan kita ya. Jadi di manifest kapalnya itu 167. Jadi manifest kapal itulah yang dilaporkan ke Syahbandar dan menjadi dasar Syahbandar mengeluarkan surat persetujuan berlayar atau SPB namanya. Ya. Nah, ternyata kapal itu memuat 362 orang. Itu bisa dihitung, selisihnya itu ya hampir 100% ya. Nah, dan banyak orang bertanya, ini ada banyak pertanyaan. Kenapa seperti itu? Kok di manifest 167 yang berlayar 362? Saya kebetulan punya nomor kontak pribadi, nomor HP saya itu ada di Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Bawah, itu nomor pribadi saya, yang bisa dihubungi oleh para penumpang-penumpang kapal kapan saja pada saat mereka berada di ruang tunggu. Dan setelah kejadian ini, saya menerima WA
dari orang pelabuhan, orang-orang pelabuhan ya, petugas-petugas pelabuhan. Ketika saya bertanya kenapa ini terjadi, mereka lalu WA kepada saya dan mengatakan bahwa Bapak Darius, soal manifest kapal yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang ini hal yang sering terjadi di pelabuhan dan hal yang biasa dan sulit sekali untuk ditertibkan, sudah seperti mafia katanya begitu, itu WA-nya kepada saya. Ya. Rupanya itu sudah sering terjadi, dan ada main mata rupanya antara petugas-petugas kita yang menjaga di pintu masuk kapal begitu dengan pengelola kapal, karena kita tahu bahwa itu kalau tidak masuk di manifest kapal, bisa saja itu juga tidak dilaporkan kepada pemilik kapal ya. Ya, itu kan juga mengurangi pendapatan. Nah, itu katanya sering terjadi dan biasa terjadi dalam kapal-kapal pelayaran kapal-kapal kita. Itu yang diceritakan ke saya oleh orang-orang pelabuhan gitu. Iya, berarti ada oknum ya, Bapak Darius, yang memberikan izin buat penumpang yang memang tidak melalui prosedur seperti pembelian tiket, atau mungkin ada yang tiba-tiba di kapal diloloskan seperti itu ya Bapak? Ya, itu bisa saja karena mereka mengaku sebagai pengantar penumpang di dalam. Setelah itu tidak keluar lagi. Itu bisa saja. Tetapi bisa juga oleh karena memang ada main mata untuk itu. Sehingga nanti tiketnya itu nanti di atas kapal baru ditagih. Uang tiketnya apakah masuk ke perusahaan kapal itu kita tidak tahu. Bisa saja dibagi-bagi antar ABK di kapal dengan teman-teman di pelabuhan. Itu bisa saja. Kemungkinan itu bisa saja. Iya. Lalu tadi yang Bapak juga sampaikan itu terkait dengan keselamatan. Apa tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan memastikan sekoci-sekoci, memastikan SOP pelayanan itu jalan. Nah, kalau kita lihat sendiri memang di kapal itu tidak seperti kalau kita naik ini pesawat, ada yang memeragakan bagaimana ketika kecelakaan terjadi atau bagaimana ketika menyelamatkan diri ketika ada di laut. Nah, itu apa yang dilakukan oleh ORI untuk mendorong supaya SOP ini jalan? Ya, ini kami memang saya termasuk orang yang rajin mengunjungi pelabuhan sebenarnya beberapa tahun yang lalu, tapi 1-2 tahun ini saya sudah jarang ke sana. Kami untuk melihat pelabuhan itu biasanya mengacu kepada standar pelayanan angkutan laut. Itu ada di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 37 tahun 2012. Itu tentang standar pelayanan angkutan laut. Di sana, di standar pelayanan angkutan laut itu ada 2 standar yang mesti bisa dilihat. Standar pelayanan angkutan laut di terminal. Yang kedua, standar pelayanan angkutan laut di atas kapal. Nah, yang biasanya saya lihat kalau saya ke pelabuhan itu adalah standar pelayanan, kenyamanan, dan kemudahan di terminal. Di terminal. Jadi yang saya lihat itu adalah ruang tunggunya, bagaimana ruang tunggunya, bagaimana gate atau koridornya, bagaimana boardingnya, toiletnya, tempat ibadah, lampu penerangan, fasilitas kebersihan, ruang pelayanan kesehatan, area merokok, kemudian informasi pelayanan, fasilitas layanan penumpang, dan bagasi serta tempat tidur. Itu yang biasanya saya lihat di area pelabuhan. Yang tidak pernah saya lihat selama ini, meskipun itu bagian dari standar pelayanan, yang tidak pernah saya lihat itu adalah standar pelayanan keselamatan dan kenyamanan di atas kapal. Saya memang kalau ke pelabuhan, saya jarang masuk ke dalam kapal untuk melihat standar di dalam kapal. Meskipun itu sudah diatur dalam Permenhub, itu standar itu antara lain informasi dan fasilitas keselamatan, kesehatan, ruang ibadah, kafetaria, macam, tingkat kebisingan, informasi tempat tidur, prioritas difabel juga ada di dalam standar itu, termasuk kursi roda dan seterusnya. Itu yang jarang saya lihat. Selama ini memang belum pernah saya masuk ke dalam kapal untuk melihat standar. Itu juga suatu hal yang menjadi perhatian kami. Ya, karena kita tahu di dalam kapal itu kan kapal kalau mau berangkat tentu kelautannya tadi sudah dilihat oleh Sabatar,
sehingga telah diberikan surat persetujuan berlayar. Sehingga ini selama ini tidak sampai ke situ. Yang kami lihat kebanyakan standar-standar di terminal, apakah sudah sesuai dengan standar Permenhub itu atau belum. Itu yang biasanya saya lakukan. Baik, itu kan sekarang kan terminalnya sudah ada namanya, Terminal Helong ya Bapak, kalau tidak salah. Bangunannya juga, ya? Sekarang sudah keren, tapi saya belum lihat juga. Yang baru ini saya belum lihat. Oh ya, jadi itu pelabuhan yang baru dibuat di situ. Hanya apa yang Bapak sampaikan itu mungkin bisa dicek lagi kembali. Nanti bisa untuk memastikan, terutama untuk kelompok rentan juga Bapak, bagaimana lansia, ibu hamil dan anak-anak ketika kenyamanan mereka dan keselamatan di pelabuhan. Lalu yang menarik yang di kapal juga itu Bapak, semoga ke depan bisa teman-teman ORI juga bisa melihat langsung bagaimana kondisi yang terjadi di kapal. Lalu selanjutnya itu tadi kita sudah bahas tentang fasilitas yang ada. Kemudian apakah kita sudah bisa masuk ke faktor kunci sebenarnya yang untuk mencegah tadi sudah disebutkan oleh Bapak? Ya, bisa. Ya. Untuk saran bagaimana mencegah itu ya. Iya, bagaimana upaya supaya kita bisa mencegah kasus kecelakaan pelayaran di NTT. Mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk Dinas Perhubungan dan untuk kita semua untuk melihat apa sebenarnya yang harus kita perhatikan supaya bisa meminimalisir kejadian kecelakaan di laut, Bapak. Ya, saya kira regulasi kita yang mengatur tentang keselamatan berlayar ini sudah sangat cukup. Ya, mulai dari undang-undang, kita punya Undang-Undang 17/2018 pelayaran, kemudian peraturan pemerintah tentang angkutan perairan, tentang perkapalan, standar pelayanan, kemudian ada tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, dan seterusnya. Kita sudah cukup, regulasi kita itu sudah sangat cukup. Menurut saya yang kurang di kita itu adalah kepatuhan kita terhadap SOP keselamatan berlayar, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita ini kadang-kadang kaget-kaget kalau sudah lama tidak terjadi kecelakaan, kadang-kadang kita tidak terlalu peduli dengan SOP itu. Kita sering terbiasanya sehingga kita lupa kalau ada SOP seperti itu. Jadi SOP ini seperti saya sampaikan tadi, SOP keselamatan berlayar dimulai dari pemeriksaan fasilitas keselamatan berlayar di kapal. Itu dia tidak boleh formalitas. Jadi betul-betul harus ada pemeriksaan itu. Nah, problem di kita di dalam diskusi-diskusi kami termasuk dengan Sabandar itu di Permenhub, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, itu di sana dikatakan bahwa dalam hal Sabandar mendapat laporan dan atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelautan atau keamanan kapal, Sabandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal. Jadi maksud daripada ketentuan ini adalah jika tidak ada informasi ke Sabandar bahwa di kapal tidak ada masalah, berarti Sabandar dengan dokumen persyaratan berlayar yang dikirim oleh Nakoda melalui sistem, itu bisa langsung diizinkan berlayar tanpa harus mengecek di kapal. Itu masalahnya. Jadi kemarin dalam rapat kami juga bertanya, ternyata tidak ada kewajiban Sabandar untuk mengecek kapal sebelum mengeluarkan surat persetujuan berlayar jika tidak ada yang mengadu ke Sabandar bahwa misalnya kapal ini terlalu penuh, penumpang melebihi kapasitas kapal dan seterusnya. Itu kalau tidak ada informasi ke Sabandar, maka Sabandar dapat menerbitkan surat persetujuan berlayar tanpa melihat kondisi di kapal. Itu problem yang serius di kita. Begitu. Saya bilang di teman-teman Sabandar, bagaimana kalau seperti kasus yang kemarin di Alor, ya dia melapor 167, ternyata di sana hampir ada 400. Ya kapasitasnya masih cukup. Kapal itu kapasitasnya 402, jadi masih bisa. Tetapi bagaimana kalau kita tidak diinformasikan, sehingga kita tetap mengeluarkan surat izin tanpa melihat
kondisi kapal. Ini persoalan di kita juga. Jadi ini hal-hal ini yang harus dibenahi sehingga kalau bisa sebelum surat persetujuan dikeluarkan, orang-orang dari Syah Bandar wajib berada di kapal untuk melihat apakah laporan-laporan yang disampaikan itu benar adanya. Ya. Itu ya. Iya, baik Bapak, ini saya ada coba lihat ada interaktif dari kawan-kawan di Facebook. Ada yang menanyakan ini Bapak, sejauh mana keseriusan pemerintah NTT soal keamanan transportasi di NTT. Jadi semoga tidak ada lagi kecelakaan kapal di NTT karena dalam 1 tahun saja sudah terjadi 3 kasus. Ini kalau menurut Bapak bagaimana nih Bapak? Ya, kalau menurut saya ini kita mulai dari izin. Ya, kita tentu NTT ini daerah kepulauan, kita tentu membutuhkan kapal-kapal yang laik jalan dan seterusnya. Maka ketika diajukan permohonan izin, mungkin pemerintah perlu melihat lebih cermat, ya, apakah kapal itu memang layak diberi izin dan seterusnya. Tentu dengan pengamatan apakah kajian-kajian teknis yang memadai, termasuk usia-usia kapal laut dan seterusnya. Saya kebetulan berada di grup-grup WA, banyak WA yang kemudian mempersoalkan kenapa kapal-kapal yang mengajukan izin operasi di NTT itu usianya di atas 20 tahun misalnya. Ya, itu perlu dijelaskan juga secara teknis, barangkali tidak mau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kalau maintenance-nya bagus, dia boleh diberi izin dan seterusnya. Itu juga mungkin perlu dijelaskan. Ya. Artinya kita berharap kapal-kapal yang beroperasi di NTT itu bukan kapal-kapal yang tidak dipakai lagi di daerah lain, sudah tua dan seterusnya, lalu dikirim ke NTT untuk kita pakai di sini. Kita berharap tidak demikian, gitu, sehingga dia berpotensi menyumbang kecelakaan. Jadi mulai dari izin. Tapi ini dugaan kita saja ya. Saya kira yang paling penting itu adalah kepatuhan kita terhadap SOP-SOP tadi. Kalau semua kita patuh terhadap SOP itu, maka kecelakaan-kecelakaan itu bisa kita hindari lebih dini. Gitu. Begitu, saya kira. Iya, apalagi ini kan kita masuk di kawasan strategis ya, Bapak. Pariwisata nasional itu kita banyak lokasi yang memang membutuhkan kapal. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, butuh kesiapan pelabuhan, fasilitas penumpangnya. Jadi itu yang menjadi salah satu pesan dari Bapak supaya kapal-kapal yang beroperasi itu kapal-kapal yang betul-betul memang layak. Jangan karena memang membutuhkan kapal ya sudah kita ambil dari tempat lain yang memang sudah tidak digunakan. Lalu yang kedua nih ada lagi Bapak dari Ibu Nada Sanduatipa, mempunyai adalah keluarga yang pernah menjadi korban kecelakaan kapal. Mengapa tidak ada konsistensi pelaksanaan SOP? Kenapa kita hanya memperketat SOP setelah kecelakaan, lalu setelah itu kita lalai lagi? Nah, mungkin lebih penekanan bagaimana sih Ombudsman atau ORI di sini sebagai pemantau pelayan publik ini juga memastikan supaya dari pelaksanaan SOP-nya itu betul-betul diterapkan. Kadang-kadang bilang, iya kami akan menerapkan SOP. Lalu untuk proses monitoringnya, mungkin itu kira-kira apa langkah yang bisa dilakukan oleh ORI atau mungkin saran untuk Dinas Perhubungan, Bapak? Ya, saya kira ini koordinasinya harus dengan semua pihak, jadi dengan Dinas Perhubungan selaku pemberi izin, kemudian terutama menurut saya teman-teman di Syah Bandar atau KSOP selaku otoritas yang paling tinggi di pelabuhan untuk bertanggung jawab terhadap kelautan kapal dan seterusnya, ini betul-betul melaksanakan fungsi dengan baik itu saja. Karena kalau saya lihat di regulasi itu memang teman-teman Syah Bandar ini adalah kuncinya, karena mereka punya fungsi-fungsi yang sangat strategis untuk keselamatan berlayar. Ini di sini saya coba lihat Syah Bandar ini, peran Syah Bandar. Teman-teman Syah Bandar di dalam regulasi tentang organisasi dan tata kerja Syah Bandar, ya, ini ada peraturan Menteri Perhubungannya, ini
melaksanakan beberapa fungsi. Ya, pertama, fungsi pengawasan dan pemenuhan kelautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal. Itu yang mereka lakukan. Sehingga itu yang tugas mereka yang pertama. Yang kedua, memeriksa manajemen keselamatan kapal. Itu ada di Sabandar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait antara lain penerbitan surat persetujuan berlayar. Jadi semua kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan setiap atau sekali berlayar, dia wajib mengajukan permohonan persetujuan berlayar oleh Syah Bandar. Syah Bandar bisa menolak memberi surat persetujuan berlayar manakala kapal tidak memenuhi syarat. Itu. Jadi kewenangan paling tinggi ada di Syah Bandar, sehingga kami selama ini dalam koordinasi tugas-tugas pengawasan, yaitu kami berkoordinasinya dengan Syah Bandar. Termasuk baru-baru ini ada saudara-saudara yang minggu lalu itu ada saudara-saudara yang kapal Cantika Express yang kerote itu mengirim BA dan protes kepada kami karena kapal yang mestinya berangkat jam 9 pagi hingga jam setengah 12 belum berangkat kapal itu. Lalu saya koordinasi dengan Syah Bandar, ada masalah apa kira-kira kapal itu tidak berangkat. Ternyata oleh teman-teman Syah Bandar memberitahu kepada saya bahwa penumpangnya melebihi kapasitas kapal, Pak Darius, jadi kami masih tahan. Ya, saya bilang bagus, silakan tegakkan SOP itu. Jangan menyuruh mereka berlayar sebelum mereka mengurangi jumlah penumpang. Itu penegakan SOP, saya kira itu wajib dilakukan. Sehingga kepada penumpang kami sampaikan bahwa kapal itu kelebihan penumpang. Sehingga kalau saudara-saudara ada yang belum keluar dari kapal itu belum diizinkan berlayar. Sehingga pemilik kapal kemudian mengganti kapal yang lebih besar, sehingga seluruh penumpang dikeluarkan dari kapal itu ke kapal besar, baru diizinkan berlayar. Itu kerote minggu lalu. Jadi itu sebenarnya penegakan SOP yang wajib dilakukan untuk semua rute pelayaran tanpa kecuali. Itu. Oh, betul, benar. Berarti sudah ada upaya mungkin pasca kecelakaan itu, jadi Syah Bandaran benar-benar lebih tegas lagi ya, Bapak ya. Betul. Ya. Dan kita berharap itu terus berlanjut sampai kapanpun, tidak hanya karena baru terjadi kecelakaan lalu kita tegas, setelah itu kita lupa lagi. Siap, Bapak. Lalu ini yang berikutnya, Bapak, bagaimana idealisme penanganan kecelakaan pelayaran di Nusa Tenggara Timur kalau kita lihat dari perspektif manajemen bencana, Bapak? Iya, kalau manajemen bencana ya, kalau ini saya tidak terlalu jago. Kalau manajemen bencana ini saya kira Bu Berti yang dengan kawan-kawan yang lebih paham kalau manajemen bencana. Saya hanya pasca kecelakaan khusus kapal yang ke Alor kemarin kita punya problem. Karena apa? Karena teman-teman rescue yang dari Badan SAR itu sampai di titik kecelakaan itu kurang lebih 3 jam. Itu lama sekali untuk ukuran itu. Sehingga saya juga sempat berkoordinasi dengan SAR. Apa kendalanya kira-kira? Ini memang mereka sudah banyak berkorban teman-teman ini, sehingga kita tidak persoalkan kenapa sampai 3-4 jam. Tetapi sesudah kejadian itu kemudian saya coba diskusi apa sebabnya ya kok lama sekali ya 3 jam. Kapal-kapal itu kan larinya cepat itu. Dari pelabuhan Tenau ke Naikliu itu kan mestinya ya menurut perkiraan saya kalau kapal cepat ya tentu lebih cepat dari 3 jam itu. Sehingga tiba di lokasi dengan jarak tempuh segitu dalam 3 jam itu sudah rasanya terlampau lama, sehingga juga bisa menjadi andil banyak yang meninggal gitu. Sehingga saya koordinasi, ternyata juga masih ada 1-2 soal tentang kecepatan, kesigapan di Badan SAR dan seterusnya. Karena itu sehingga itu juga saya perlu diskusi, tapi saya berjanji mau ke sana, tapi saya belum kunjungi Badan SAR juga untuk diskusi soal itu ya. Jadi memang banyak yang mengeluh, kenapa 3 jam, 4 jam baru sampai di sini ya? Nah, itu pertanyaan ya. Gitu. Jadi itu memang antisipasi sesudah itu kesigapan itu juga menjadi satu PR untuk kita semua. Iya. Kalau langkah-langkah bencana ini kan ada sebelum, saat, dan mungkin sesudah. Nah, yang pada saat tadi yang sudah Bapak ceritakan ya, Bapak, bagaimana
memastikan semua orang patuh terhadap SOP, dari penumpangnya sendiri juga paling tidak tahu kalau memang sudah melebihi kapasitas, jangan mencoba untuk masuk begitu ya Bapak. Kalau Ya. sekarang yang ini terkait dengan kan manajemen bencana di sini yang kita lihat. Kalau dari manajemen bencana kan kita juga perlu mengidentifikasi kelompok rentan tuh Bapak. Hmm. Itu kita kira di sisi mana yang bisa masuk tuh Bapak untuk memastikan kawan-kawan ini betul-betul terdeteksi. Karena kalau waktu evakuasi kan agak kesulitan mau menolong yang mana. Siapa tahu ada teman-teman difabel, lansia, ibu hamil di sana Bapak. Oh ya, kalau itu saya kira dalam kasus kemarin agak jauh ya itu, yang soal seperti itu ya. Apalagi kita dengar teman-teman ABK itu ada yang lompat lebih dulu dari penumpang, kan begitu. Informasi dari yang selamat itu. Jadi manajemen bencana itu saya kira itu dalam kasus kemarin kita belum masih jauh lah kemarin itu ya. Apalagi alat-alat berfungsinya alat-alat keselamatan juga itu apa namanya ban besar, apa namanya istilah di pelayanan itu ya, ada semacam ban besar semacam kayak Pelampung karet, kah? perahu karet besar, pelampung besar itu di kiri kanan kapal lengkap, tetapi pada saat kejadian itu hanya satu yang jatuh dan berkembang, yang bisa menolong orang itu hanya satu, yang lain tidak berfungsi, jadi itu juga jadi soal tersendiri. Andaikan semuanya bisa jatuh dan berkembang, mungkin masih banyak orang yang tertolong. Jadi itu fungsi-fungsi itu juga tidak berjalan dengan baik. Kita punya problem yang bisa menjadi pelajaran untuk mengurangi kecelakaan-kecelakaan kapal-kapal yang lain. Iya. Lalu ini ada lagi masukan. Ini masukan Bapak. Mungkin perlu ada simulasi dari Ibu Tamara Franciscan Dun. Mungkin perlu ada simulasi untuk cegah atau antisipasi kecelakaan kapal. Beliau mengucapkan juga turut berduka cita bagi keluarga yang masih kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan kapal. Kalau simulasi sendiri memungkinkan tidak kira-kira Bapak Darius Kalau untuk diusulkan? di kapal itu sebenarnya ada pelatihan-pelatihan rutin seperti itu. Saya kira itu ada secara berkala, itu wajib melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Tinggal kita patuh melakukan pelatihan seperti itu atau tidak. Kalau tidak salah itu ada secara berkala, itu wajib dilakukan. Kemarin dalam rapat kami dengan Persatuan Intelijensia Kristen dan teman-teman semua itu diusulkan juga bahwa kalau bisa di dalam kapal, sebelum kapal berlayar itu bisa ada petunjuk-petunjuk keselamatan, peragaan-peragaan bagaimana dalam kondisi darurat sebagaimana di pesawat gitu. Itu juga diperkenalkan. Jadi kalau di pesawat kan sebelum terbang sudah ada peragaan-peragaan itu. Di kapal itu belum pernah ada seperti itu. Sehingga mungkin perlu dilakukan seperti itu di kapal, terutama kapal-kapal cepat itu perlu diperagakan bagaimana menggunakan pelampung, karena kemarin ada cerita yang ada yang menggunakan pelampung itu ikatnya juga salah sehingga malah tenggelam juga karena tidak mengetahui bagaimana cara memakai life jacket. Jadi itu kemarin ada usul seperti itu. Kemudian bahkan ada usul, ini usul dari Syahbandar, bahwa kapal-kapal fiber itu kalau bisa diusulkan untuk juga tidak dipakai ya. Itu karena kasus kemarin di Alor itu kan terbakar oleh karena korslet kabel ya. Menuju katanya secara ini teman-teman dari penyidik menyampaikan demikian. Dan karena dia fiber, maka ketika korslet dia lebih mudah terbakar daripada kapal besi. Itu juga ada seperti itu untuk NTT, untuk pelayaran jarak jauh dan seterusnya itu. Kalau bisa kapal-kapal besi. Itu juga ada usul seperti itu kemarin dalam pertemuan. Iya, berarti termasuk dengan prioritas penyelamatan, siapa dulu yang harus diselamatkan ketika terjadi kecelakaan itu juga kan Bapak di dalam. Ya, kalau itu saya yakin sudah ada sebenarnya dari peraturan-peraturan kapal pasti ada. Nah, itu kalau petugas kapal tidak terbiasa untuk dilatih seperti itu, dia sendiri akan panik, dan seperti kasus kemarin ada yang menceritakan bahwa mereka yang kemudian lompat lebih dulu penumpang dan seterusnya.
Itu menjadi persoalan. Justru lebih takut duluan ya Bapak. Itu menjadi soal tersendiri nih. Ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Kalau dari Bapak Darius sendiri, apakah sebenarnya insiden yang terjadi ini, insiden pelayaran di NTT ini merupakan sebenarnya momentum untuk bisa ada perubahan tata kelola manajemen pelayaran yang baik di masa depan, Bapak? Ya, saya pikir kalau di pelayaran di seluruh moda transportasi harusnya zero toleransi zero toleransi untuk menyimpang dari SOP. Itu harus betul-betul tidak boleh ada toleransi terhadap syarat-syarat pelayaran atau syarat-syarat seperti di penerbangan itu ya. Jadi saya pikir kita tidak perlu menunggu momentum dan seterusnya karena itu sangat menyusahkan banyak orang ya, menimbulkan duka yang panjang bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan seterusnya. Itu memang sudah menjadi tugas utama pemerintah untuk memastikan keselamatan berlayar bagi semua orang yang menggunakan moda transportasi laut. Jadi tidak perlu ada momentum-momentum tertentu untuk kita harus kembali ke SOP dan seterusnya. Itu tidak perlu. Menurut saya kasus kecelakaan di NTT ini sudah terlalu banyak makan jiwa dan ini tanggung jawab yang paling besar itu ada di pemerintah. Ya, saya selalu mengatakan bahwa tugas utama pemerintah itu adalah pelayanan publik. Dia harus memastikan bahwa seluruh pengguna layanan aman, nyaman sampai di tempat tujuan. Gitu. Nah, kita sedih sekali karena seperti yang teman-teman lihat dalam kecelakaan kemarin, tidak segera ada pernyataan tanggung jawab dari pemilik kapal, permohonan maaf dan seterusnya. Kemudian teman-teman Syahbandar juga terlambat memberi reaksi dan seterusnya sehingga informasinya sangat tertutup untuk keluarga dan seterusnya. Belum lagi dengan tidak adanya santunan yang layak dan memadai untuk para korban dan seterusnya, itu sangat menyedihkan dan kita berharap itu tidak terjadi lagi dan ini kecelakaan yang terakhir gitu. Mari kita seluruh otoritas pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan berlayar itu memastikan dan memberi jaminan keselamatan berlayar bagi seluruh pengguna moda transportasi laut. Itu yang kita harapkan, Ibu Berti. Ya. Iya, baik Bapak. Ini ada lagi yang masuk lagi di Facebook yang ikut dengan kita juga. Ini ada satu nih Bapak. Sebaiknya penumpang jangan merokok di kapal. Kenapa kita menganggap hanya pesawat saja yang berlakukan zona bebas rokok, sedangkan di kapal orang sangat bebas merokok. Ini kan bisa buat kapal mudah terbakar. Ini bagaimana nih Bapak? Betul. Iya, Saya kira kebanyakan di kapal bebas yang merokok. di kapal itu coba Bapak Ibu perhatikan, selalu ada tulisan dilarang merokok. Dilarang merokok. Ya, kalau ada area merokok itu biasanya, kalau yang ada area merokok itu biasanya di kapal feri ya, itu ada area merokoknya, ditulis area merokok. Tapi kalau kapal-kapal cepat itu kalau tidak salah itu tidak ada area merokoknya. Tetapi karena kita orang-orang NTT ini kan kalau sambil berjalan berlayar tidak merokok itu rasanya beda. Kita lalu kemudian mencari di kapal-kapal di luar yang hubungan atau dimanapun yang tersambung ke udara luar untuk bisa merokok. Dan itu yang menurut saya juga membahayakan keselamatan. Apalagi kapal-kapal fiber ya, kapal-kapal cepat. Itu memang sangat berbahaya. Iya. Karena itu menurut saya kalau memang ada larangan merokok, kita semua wajib patuh. Dan ABK kapal wajib menertibkan orang-orang yang melawan untuk merokok. Itu wajib diamankan, menurut saya begitu. Iya. Mungkin selain diamankan, mungkin dikasih denda juga mungkin ya Bapak. Karena kalau mungkin siapa tahu bisa lebih efektif. Karena kadang orang tidak memikirkan keselamatan yang lain, keselamatan diri juga ya, sedangkan yang lain juga kadang diabaikan. Ya, itu jadi butuh disiplin kita untuk menegakkan itu aja di kapal itu. Terutama kapal cepat itu ya, itu kan kapal cepat itu kan tertutup semua. Dia punya ruang terbuka itu hanya di atas itu, di belakang, atas belakang itu hanya sedikit di situ tempatnya dan kalau kita merokok memang menurut saya kalau salah membuang puntung itu sangat membahayakan keselamatan. Iya. Lalu juga terkait dengan ini menyangkut keselamatan juga kalau
orang-orang yang bantu mengangkut barang sih Bapak. Kadang itu juga cukup beresiko, apalagi pengalaman kami menggunakan itu dengan kawan-kawan difabel. Jadi kadang mungkin pertanyaan juga buat Bapak dan mungkin bisa ditanyakan, apakah ada tempat prioritas buat kawan-kawan disabilitas, ibu hamil, lansia, sehingga mereka dimudahkan, tidak duduknya terlalu jauh dari pintu atau dari toilet. Jadi ketika mau keluar itu kan biasa langsung diserbus dengan banyak orang yang mau bantu angkat-angkat barang. Nah itu pengalaman saya jalan dengan teman itu betul-betul kalau kita tidak lewat jaga dari depan, dari tengah, dari belakang, yang teman-teman difabel ya bisa dilibas begitulah Bapak. Ya, betul. Tadi saya sampaikan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 2012 tentang standar pelayanan angkutan laut, khususnya standar pelayanan keselamatan di atas kapal, itu ada salah satu yang harus ada di kapal itu adalah termasuk tempat tidur prioritas difabel dan kursi roda. Itu wajib ada di dalam kapal. Itu yang tadi saya bilang, saya tidak pernah masuk di dalam kapal sehingga saya tidak pernah cek, tetapi saya janji di suatu waktu kalau saya berkunjung sana, saya coba juga ingin melihat apakah standar pelayanan keselamatan di atas kapal ini ada di dalam kapal atau tidak. Termasuk prioritas-prioritas bagi saudara-saudara kita yang rentan, mungkin di dekat pintu, atau prioritas-prioritas lain yang memudahkan mereka untuk lebih mudah mengakses pelayanan-pelayanan di kapal. Itu Iya. saya upayakan nanti Ibu Betty untuk coba cek. Selama ini memang saya mohon maaf tidak pernah masuk ke dalam kapal untuk standar-standar ini. Ya, mungkin ada pendataan di awal sih Pak Deris. Mungkin kalau kita lihat ketika teridentifikasi atau beli tiket, di situ sudah ada data awal. Jadi oh ini Pak pengguna layanan dengan disabilitas atau dengan lansia. Jadi paling tidak ada petugas yang bisa mendampingi, sama seperti yang di penerbangan yang sudah mulai menerapkan. Jadi ada orang yang membantu mendampingi dari pelabuhan ketika membeli tiket masuk ke dalam. Karena kalau untuk kawan-kawan punya hambatan melihat itu juga agak kesulitan juga. Dan untung tubuh mini atau menggunakan kursi roda itu juga akan cukup kesulitan, baik yang kapal cepat maupun kapal lambat. Karena kalau kapal lambat juga itu sangat beresiko juga buat kawan-kawan pengguna tongkat, karena ketika di bawah, parkir di bawah, lalu kadang ada oli-oli yang tumpah itu Bapak, itu sangat-sangat beresiko buat kawan-kawan, jadi bisa sangat licin. Lalu tangganya juga cukup tinggi. Lalu ketika masuk ke bed-bed di dalam itu, masih banyak hambatan, jadi masih ada palang, jadi harus berupaya lagi palang, berupaya lagi. Jadi memang butuh mungkin awak kapal atau mungkin orang yang diperbantukan untuk membantu sampai penumpang itu betul-betul duduk dengan aman di atas kapal laut sih Bapak. Ya, kalau saya lihat kapal-kapal feri itu memang kalau dek di atasnya terlalu tinggi, tangganya tinggi dan ini miring tegak sekali sehingga memang kesulitan kalau teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kalau kapal-kapal cepat itu menurut saya lebih mudah untuk penyiapan fasilitas-fasilitas prioritas khusus ini menurut saya untuk kapal-kapal cepat karena tidak terlalu tinggi, dia fasilitasnya juga lebih lengkap sebenarnya. Dan ini saya tadi seperti sampaikan, saya mohon maaf saya jarang masuk ke dalam kapal untuk lihat standar ini, dan saya berjanji nanti saya upayakan kalau ada kunjungan sana saya juga ingin melihat kondisi di dalam kapalnya gitu. Atau mungkin buku-buku petunjuk keselamatan juga Bapak. Buku-buku petunjuk keselamatan untuk teman-teman. Tapi untuk yang kawan yang hambatan melihat, yang saya pikir ya itu yang dalam bentuk braille kah atau paling tidak ada informasi yang didengar. Lalu untuk kawan-kawan yang tuli juga paling tidak ada pemberitahuan dengan komunikasi yang baik kepada teman-teman itu juga sih Bapak. Ya, kita berharap idealnya demikian ya. Memang kondisi kapal-kapal kita ini saya memang sering menggunakan feri. Saya ini sering pulang kampung itu menggunakan feri. Jadi saya tahu di dalam kapal betapa sulitnya kalau penumpangnya full sekali, itu bahkan kita mau ke toilet pun tidak bisa, Ibu Betty. Susah sekali. Itu kita yang normal, apalagi saudara-saudara kita yang difabel, berkebutuhan khusus, tentu lebih sulit dari itu. Dan kita berharap itu menjadi perhatian pemerintah, terutama kalau kapal-kapal feri itu ASDP,
Saya kalau menerima video di dalam kapal dikirim, saya teruskan ke ASDP. Bahkan kadang-kadang saya WA saya begini, ini yang dimuat ini adalah penumpang manusia-manusia, bukan hewan-hewan yang harus ditendes seperti menendes barang dan seterusnya, menumpuk barang dan seterusnya. Ini sangat tidak manusiawi. Kadang-kadang saya WA-nya demikian kepada tugas-tugas ASDP ini. Iya, iya, iya. Kalau Ibu Berti punya pengalaman naik ferry ke Aymere, ya ke Flores, ya kalau Rote tidak apa-apa. Rote itu jarak dekat, jadi kita kalau padat itu masih bisa ditolerir. Tapi yang untuk yang Flores itu kita tidur satu malam, bisa dibayangkan kalau kita buang air kecil pun susah menjangkau toilet karena menumpuknya orang dan barang. Sangat tidak manusiawi. Ya, berbeda dengan kapal-kapal feri di Jawa, beda ya. Itu kita duduk dengan nyaman, ya, barang kurang ya, tidak terlalu banyak. Kalau kita punya feri di sini, di lantai bawah itu penuh dengan kendaraan-kendaraan berat ya, jadi kita harus duduk di sela-sela itu dengan kondisi yang demikian. Kadang-kadang terlihat sangat tidak manusiawi dan itu sering saya diskusikan juga. Iya, terutama toiletnya juga ya Bapak. Sedangkan kalau itu jarak tempuh yang begitu lama dan toilet itu menjadi hal yang penting, sangat penting. Jadi ketika saya dan teman-teman menggunakan kapal laut, akses ke toilet juga itu agak susah, terutama ferry. Jadi ferry kamarnya memang sudah diupayakan masuk di dalam, tetapi pada saat mau masuk ke toilet itu pun juga rumit, mulai dari pintunya, ada undakan lagi di tangganya, jadi ya betul-betul harus saling menjaga, apalagi dalam keadaan yang mungkin ombak begitu, itu juga cukup riskan juga Bapak. Kalau toiletnya, jumlah toiletnya kalau di ferry itu cukup banyak. Hanya akses menuju ke toilet itu kalau penumpangnya penuh sekali, itu kita susah lewat. Susah lewatnya. Itu yang jadi masalah. Sehingga bagaimana caranya agar jalan ke toilet itu dipagari atau seperti apa sehingga tidak boleh orang duduk di jalur itu. Itu mungkin perlu diaturnya begitu. Itu bisa. Saya terima kasih, itu masukan nanti bisa kami diskusikan dengan ASDP. Oh iya, baik. Ini selain ASDP, mungkin apakah ada diskusi-diskusi yang berkala begitu untuk memonitoring ini Bapak dengan Dinas Perhubungan mungkin, ASDP, Pelni Ya. juga Bapak. Apakah ada pertemuan reguler dari yang dibuat oleh pemerintah atau mungkin dengan Ombudsman untuk bisa mengawal supaya perbaikan itu bisa terdeteksi, jadi bisa lihat. Ya, kalau kami pertemuan reguler, itu jarang. Kalau mereka undang saya datang. Kalau saya ada temuan yang perlu saya konfirmasi, saya kontak mereka, saya bertemu. Itu yang kami lakukan. Tapi secara reguler, kalau ada undangan pertemuan, saya hadir. Tapi biasanya saya komunikasi dengan teman-teman itu setelah kalau ada komplain dari penumpang, atau pada saat saya kunjungan ke sana, dan ada hal-hal yang saya temukan dan perlu saya konfirmasi, itu pas saya akan kontak. Teman-teman ASDP itu mungkin paling sering terganggu oleh karena komunikasi saya ke mereka. Karena setiap saat, kalau ada yang komplain, saya kontak mereka. Dan itu terjadi karena seperti saya sampaikan, nomor HP saya itu ada di pelabuhan. Jadi setiap hari kontak. Ya, kadang-kadang tanya jadwal kapal ke Rote, kapan Pak, kemana, dan seterusnya. Mereka mengira nomor saya itu nomor ASDP begitu. Tapi saya selalu informasi dari penumpang, dari pengguna pelabuhan, selalu saya teruskan ke ASDP. Dan kadang-kadang kalau saya sesudah komunikasi lama, saya berkunjung ke sana untuk komunikasi bagaimana mencari solusi agar ada perbaikan layanan dari waktu ke waktu. Itu yang kita harapkan. Iya, ini satu lagi nih Bapak. Apakah di ASDP atau di mana Pelni sendiri mereka punya mekanisme komplain tidak Bapak? Jadi penumpang tuh boleh komplain ke mereka, jadi mereka bisa melanjutkan, atau memang melalui Ombudsman, ataukah mereka sendiri punya hotline sendiri yang bisa dikontak untuk dijadikan pengaduan. Jadi supaya ada fungsi tanggung jawab dari pihak ASDP sendiri untuk bisa memanage dan memberitahukan. Jadi tidak melulu bergantung dari Ombudsman, tetapi mereka sendiri juga ada upaya untuk bisa meminta masukan, saran, kritik dari penumpang sebagai pengguna layanan jasanya mereka, Bapak. Mereka punya teman-teman ASDP itu di Facebook ASDP itu secara rutin setiap mengumumkan jadwal-jadwal kapal, kemudian ada kanal-kanal pengaduan, itu lengkap ya di ASDP, dan di Pelni juga demikian.
Cipeli demikian. Di website mereka itu rutin. Saya kebetulan terus mengikuti informasi-informasi jadwal keberangkatan kapal, gangguan-gangguan lain dan seterusnya. Itu memang mereka selalu informasikan secara rutin, termasuk kanal-kanal komplain. Tetapi mungkin karena publikasinya tidak terlalu masif dan seterusnya, sehingga mungkin tidak diketahui oleh publik. Sementara komplain ke saya, ke kami ini menjadi banyak karena saya memasang nomor HP di pelabuhan, di ruang tunggu, sehingga pada saat mereka duduk tunggu kapal terlalu lama, mereka lihat ada nomor HP saya, mereka sudah WA. Pak Darius, kami dari jam pagi jam 9 sampai jam 12 belum berangkat. Nah, itu biasanya begitu. Itu nanti WA dari mereka, saya langsung teruskan ke manajer pelayanannya. Pak, ini apa pertanyaan? Begitu, seperti itu komunikasi yang saya lakukan dengan ASDP seperti itu. Jadi itu menarik sekali yang Bapak upayakan. Tapi juga kita berharap juga semoga jangan di Bapak Darius saja fokusnya untuk teman-teman mengeluhkan, karena kan ini bagian dari juga hak konsumen karena menggunakan layanan jasa. Jadi si pemberi jasa juga paling tidak juga memberikan pelayanan yang terbaik dengan ya harus mau terbuka untuk ada call center untuk bisa dikomplain, begitu Bapak. Ya, betul. Saya juga berpikir demikian. Jadi harusnya nomor yang ditempel di situ itu jangan nomor saya lagi, nomor ASDP. Sehingga mereka boleh komplain. Kalau sekarang ini saya yang dibikin sibuk karena mereka mengira itu nomor ASDP. Oke. Nah, begitu. Kan kasihan juga kalau Bapak harus menampung semua keluhan itu baru dari satu pintu, dari angkutan transportasi laut. Bagaimana dengan pelayanan publik yang lain? Jadi nanti cukup kewalahan. Iya. Kewalahan itu kami memasang nomor kontak ini mulai dari Pelabuhan Tenau sampai PLBN Matu Ain. Bisa dibayangkan di 106 tempat. Ada 106 tempat, jadi bisa dibayangkan kalau orang komplain sekian banyak itu kita memang agak kerepotan ya. Lebih bagus ada mekanisme komplain internal di seluruh instansi, termasuk korporasi, di Pelindo, di ASDP, di Pelni dan seterusnya, di KSOP, Sabandar dan seterusnya, sehingga masyarakat dimudahkan untuk akses komplain. Komplain itu hal yang baik agar kita tahu ada masalah pelayanan dan kita perlu memperbaiki layanan itu agar menjadi lebih baik lagi. Jadi komplain itu jangan dianggap suatu hal yang memalukan, alergi, merepotkan, dan seterusnya. Apalagi dunia usaha, komplain itu penting untuk Anda memperbaiki layanan dan menarik minat orang untuk lebih menggunakan jasa Anda lagi. Seperti itu sebenarnya. Dan mungkin juga satu juga Bapak yang bisa Bapak masukkan bahwa ketika ingin memberikan atau membuat SOP layanan khusus buat kawan-kawan difabel dan kelompok rentan, mungkin bisa mengundang langsung teman-teman difabel atau lansia, jadi bisa tahu apa sih yang menjadi kebutuhan, bagaimana cara membantu, supaya mereka juga tidak menggunakan asumsi, tapi paling tidak mereka mendengar langsung dari orang yang akan menggunakan tersebut sih Bapak. Bisa. Saya kira kita sudah punya nomor-nomor koordinasi dengan Ibu Berti dan kawan-kawan. Kita sudah sering berkomunikasi. Kalau ada seperti itu, ada niat dari teman-teman di pelabuhan atau dimanapun untuk diskusi itu, kita tetap akan koordinasi agar ada teman-teman yang hadir. Karena teman-teman yang paling tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu disiapkan oleh instansi pemerintah untuk kaum difabel ini atau berkebutuhan khusus itu ya. Baik Bapak, kita masih punya 3 menit lagi Bapak. Tidak rasa ya, sudah hampir 1 jam. Pesan dari Bapak Darius sebagai Ombudsman Republik Indonesia yang mengawal memastikan pelayanan publik lebih baik, terutama transportasi laut ini, kira apa yang Bapak bisa pesan kepada kita semua dan teman-teman juga yang menyaksikan di Facebook maupun yang nanti akan mendengarkan siaran ulang di Facebook ini Bapak? Ya, jadi saya kira pesan saya yang seperti tadi dari awal saya sampaikan bahwa semua pihak bertanggung jawab terhadap keselamatan berlayar. Jadi termasuk kita penumpang ini. Jadi kita juga wajib mendukung pemerintah, wajib mendukung regulator, operator, milik kapal, nakoda dan seterusnya untuk Sabandar dan seterusnya untuk memperhatikan syarat-syarat keselamatan berlayar. Seperti itu ya. Jadi selain itu saya sangat mengharapkan agar konsistensi, disiplin dalam menegakkan SOP bagi seluruh otoritas yang punya tanggung jawab terhadap keselamatan berlayar itu tidak kendor
atau tidak berhenti pada saat kecelakaan kapal berkurang. Jadi kita tidak lengah dan seterusnya. Nanti tiba-tiba ada kecelakaan, kita kaget lagi, ketat lagi dan seterusnya. Karena nyawa penumpang, nyawa keluarga penumpang itu tidak bisa dikembalikan lagi. Itu yang perlu kita pikirkan, bahwa kita tidak bisa cukup dengan memberi santunan tidak seberapa, mereka kehilangan saudara-saudara dalam waktu yang selama-lamanya. Dan itu saya kira hal yang sangat menyedihkan dan memilukan. Mari kita, terutama pemerintah, merasa bahwa tanggung jawab keselamatan itu ada di pemerintah. Tugas utama pemerintah untuk menjamin keselamatan, sehingga jangan sampai kecelakaan terus terjadi, terus berulang, dan kita merasa tidak ada salah untuk itu. Saya kira itu. Kita harus punya tanggung jawab yang besar, bahwa keselamatan ada di tanggung jawab pemerintah, maka pemerintah wajib melaksanakan seluruh standar-standar, patuhi dan tegas terhadap SOP-SOP yang sudah ada. Itu yang saya kira yang ingin saya tegaskan. Baik, terima kasih Bapak. Menarik sekali diskusinya selama kurang lebih 1 jam ini. Kami dari Insight Flobamora juga ingin menyampaikan turut berduka cita buat keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga, bahkan yang mungkin sampai saat ini belum ditemukan ya Bapak, karena masih ada juga yang belum bisa menemukan keluarganya. Kami turut berduka cita. Kami berharap sesi informasi terkait dengan pelayaran ini untuk mendukung keamanan transportasi laut di Nusa Tenggara Timur ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita selalu berdoa ya Bapak supaya segala penegakan SOP itu bisa berjalan, jadi tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di laut, sehingga kita boleh menikmati perjalanan kita, mengunjungi pulau satu dengan pulau yang lain bisa dengan aman, nyaman, bebas dari rasa takut, dan juga tentunya semua orang bisa tidak takut atau tidak khawatir lagi menggunakan transportasi laut karena perubahan pelayanan yang dilakukan oleh manajemen kapal tersebut. Bahkan dari ini ke Syah Bandaraan semoga juga bisa lebih tegas lagi dalam memastikan bahwa kapal ini layak jalan atau tidak, dan tentunya kita sendiri sebagai penumpang kita betul-betul mengikuti standar atau aturan yang sudah ditetapkan bersama. Demikian Insight Flobamora Talk malam ini. Kita akan ketemu lagi pada bulan Desember karena sesi November ini sudah akhirnya terlaksana. Terima kasih. Akhirnya saya dan Pak Darius bisa berdiskusi dan berdialog malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, memberikan pertanyaan, memberikan masukan kepada Pak Darius dari Ombudsman supaya semua ke depan bisa ditindaklanjuti. Baik, kalau begitu saya Berti Malingara mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Insight Flobamora Talk berikutnya. Terima kasih. Selamat malam Ibu Betty. Selamat malam Bapak. Terima kasih.